Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ijan Entertainment rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah-kisah ketika roh mendatangi rumah dan kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika roh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka roh itu berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan sehingga aku bisa melihat jasadku di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Maka roh itu datanglah ke kuburan. Ia melihat jasad dari jauh. Darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya. Maka ruh itu menangis dengan tangisan yang sangat lama. Kemudian ruh berkata, wahai jasad yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah duka cita, rumah cobaan, rumah kesedihan, rumah kesusahan, dan rumah penyesalan. Setelah mengucapkan itu, kemudian roh pergi. Ketika lewat masa 5 hari, ruh itu berkata lagi, ya Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Lalu datanglah roh ke kuburnya. Ia melihat dari jauh dan telah mengalir dari hidungnya, mulutnya, dan juga telinganya nanah kental yang bercampur darah. Maka roh menangis dengan sangat keras. Kemudian ia berkata, wahai jasadku yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan, rumah duka, rumahnya ulat dan kalajengking yang memakan dan merobek anggota tubuhmu. Setelah mengucapkan itu, roh kemudian berlalu. Tatkala lewat masa 7 hari, roh itu berkata lagi, ya Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Maka datanglah ruh itu ke kuburannya. Ia melihat dari jauh jasadnya yang telah dikerumuni oleh banyak ulat. Melihat hal itu, roh menangis dengan sangat keras seraya berkata, wahai tubuhku, apakah kamu ingat hari-harimu di mana anak-anakmu, kaum kerabatmu, auratmu, saudara-saudaramu, teman dekatmu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu, yaitu orang yang ridho bertetangga denganmu. Pada hari ini mereka menangis kepadamu, kepadaku juga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika seseorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Roh itu bisa melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana cara hartanya dibagikan, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayarkan. Ketika telah sampai masa 1 bulan, roh kembali ke kuburannya. Ia berputar-putar lagi sampai dalam masa 1 tahun dari kematiannya, dan ia bisa melihat orang yang mendoakan dirinya. Ia juga bisa melihat orang yang bersedih atas kematiannya. Setelah 1 tahun, roh diangkat ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Ada yang mengatakan bahwa bersama para malaikat itu ada ruh dan raihan. Juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruh pada ayat di atas adalah malaikat agung yang turun khusus melayani mukminin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka dengan tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat maha pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran surat An-Naba ayat 38. Ada yang mengatakan kata roh dari ayat di atas adalah rohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang ada di bawah aras. Roh ini memohon izin kepada Allah di malam Lailatul Qadar agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada orang mukminin. Maka roh itu berjalan di tempat mereka. Pendapat lain juga mengatakan maksud kata roh dari ayat di atas adalah ruh para kerabat yang sudah mati. Roh itu berkata, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke bumi sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Akhirnya turunlah roh itu di malam Lailatul Qadar seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Pada waktu hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sa'ban, malam Lailatul Qadar serta Jumat, keluarlah roh-roh orang yang sudah mati. Maka ruh itu berjalan di tempat mereka berdiri di pintu rumahnya seraya berkata, "Kasihanilah kami di malam ini yang penuh berkah dengan bersedekah atau memberi makanan kepada orang miskin yang pahalanya ditunjukkan kepada kami, sebab kami sangat membutuhkan sedekah kalian. Jika kalian bakhil, pelit, tidak bersedekah, maka ingatlah kepada kami dengan banyak membaca Fatihah di malam yang penuh berkah." Apakah ada salah satu dari kalian yang mengasihi kami? Apakah ada salah satu di antara kalian yang masih ingat pengembaraan kami? Wahai orang yang berdiam diri di rumah kami, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang menempati luasnya gedung kami sekarang berada dalam kesempitan kubur. Wahai orang yang membagi harta kami, wahai orang yang masih ingat pengembaraan kami. Buku kalian masih digelar, tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya, maka janganlah lupa kepada kami dengan bersedekah dan doamu. Sesungguhnya kami masih sangat membutuhkan kalian. Kalau mayit itu mendapatkan sedekah dan doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan penuh kegembiraan. Sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan sedekah atau doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan bersedih hati seperti telah putus hubungan dengan keluarganya. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua, terutama untuk saya sendiri. Jika kalian suka dengan channel Ijan Entertainment ini, silahkan klik tombol like dan subscribe sebagai wujud perbuatan kebaikan untuk mendukung salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.